Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dalvianti dan rekan saya Yasir Husaini. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uang dan lembaga keuangan. Baiklah, yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu uang? Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Fungsi uang: 1. Sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Yang ketiga, sebagai aset. Yang keempat, sebagai perkiraan ke depannya. Selanjutnya, syarat uang. Adapun hal-hal yang memenuhi syarat dinyatakan sebagai uang yaitu harus diterima secara umum atau acceptability, memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa, bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama, kualitasnya cenderung sama, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, harus mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Jenis uang. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal sering pula disebut sebagai common money, adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Contohnya seperti uang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Selanjutnya, adapun jenis uang menurut pembuatannya. 1. Uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki 3 macam nilai. Yang pertama, nilai intrinsik. Yang kedua, nilai nominal. Yang ketiga, nilai tukar. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, jenis uang menurut nilainya. Yang pertama, uang penuh atau full-bodied money. Apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan, dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang tersebut terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Yang kedua, uang tanda atau token money. Apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang 1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yasir Husaini. Kepada Yasir Husaini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasir Husaini. Terima kasih kepada Vanessa Dalvianti telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan poin-poin selanjutnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Posisi terbesar asetnya adalah finansial. Fungsi utama dari lembaga keuangan adalah perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang, modal, atau pemakai dana, dan pihak yang memiliki dana atau pemilik dana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh lembaga keuangan. Pertama, lembaga keuangan depositori. Lembaga keuangan depositori adalah lembaga yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, atau deposito seperti bank. Yang kedua, lembaga keuangan non-depository, yaitu lembaga yang disebut juga lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, yaitu menarik dana masyarakat dengan menawarkan kontrak-kontrak untuk memproteksi atau menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bank. Pengertian bank yaitu pertama, badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang. Yang kedua, menerima simpanan dari masyarakat. Yang ketiga, menyalurkan dana. Yang keempat, penyediaan dana setiap saat, termasuk dari dana masyarakat sendiri ataupun pemberian pinjaman. Yang kelima, melakukan penagihan atau inkaso. Yang keenam, menanamkan kelebihan dana.
Bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1, iaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun jenis-jenis lembaga perbankan, yang pertama, Bank Sentral. Bank Sentral adalah satu institusi yang bertanggungjawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata wang yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga, yang dalam arti lain turunnya suatu nilai wang. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian atau low or zero inflation. Dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang, apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya. Yang kedua, bank umum. Bank umum itu institusi yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Itu lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sasaran strategis Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia yaitu menjadi lembaga bank sentral yang dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi rendah dan stabil. Pertama, sasaran strategis Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas harga. Yang kedua, menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efektif. Yang ketiga, menjamin keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Yang keempat, meraih citra positif baik internal maupun eksternal. Yang kelima, meningkatkan koordinasi dan jejaring dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan terakhir, mengembangkan sumber daya manusia yang efektif dan berkompetensi tinggi. Adapun tugas dan usaha bank, yang pertama, Agent of Trust, Stability and Welfare, yaitu lembaga kepercayaan masyarakat, tempat menyimpan uang, lalu lintas pembayaran, pengiriman uang dan sebagainya. Yang kedua, Agent of Development, yaitu sebagai alat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, Agent of Equality, yaitu sebagai lembaga pemerataan ekonomi sesuai azas kekeluargaan untuk kesejahteraan rakyat yang banyak. Adapun usaha bank umum, yang pertama, menerbitkan surat pengakuan hutang atau promes. Yang kedua, membeli, menjual, menjamin atas risiko sendiri atau untuk kepentingan nasabahnya. Yang ketiga, memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah. Yang keempat, menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari ataupun meminjamkan dana kepada bank lain. Yang kelima, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan nasabah. Yang keenam, menyimpan dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang ketujuh, memberikan kredit. Yang ke-8, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yang ditetapkan dalam aturan pemerintah. Yang ke-9, melakukan usaha kartu kredit. Yang ke-10, membeli melalui pelelangan agunan jaminan, baik semua atau bagian dalam hal debitur tak memenuhi kewajibannya pada bank dengan syarat agunan yang boleh wajib dicairkan secepatnya. Yang ke-11, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tak tercatat di Bursa Efek. Yang ke-12, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. Yang ke-13, menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat-surat berharga. Selanjutnya, sumber dana bank. Sumber dana bank ada 3, iaitu dana internal, dana eksternal, dan dana pinjaman. Dana internal adalah modal bank sendiri ataupun equity. Dana eksternal iaitu pihak ketiga, iaitu tabungan, giro, deposito, obligasi, setoran, jaminan untuk LC, dan bank garansi. Yang ketiga, bank pinjaman antar bank lembaga keuangan. Adapun jasa-jasa perbankan, yang pertama clearing, yang kedua transfer, yang ketiga safe deposit box, yang keempat LC, impor, ekspor, yang kelima inkaso, yang keenam jual beli valuta asing atau traveler check,
Yang ke-7 spot transaction. Yang ke-8 forward transaction. Lalu lembaga penunjang perbankan. Lembaga penunjang perbankan ada 5, yaitu pasar uang, tujuan pasar uang, instrumen pasar uang, asuransi, dan leasing. Pasar uang adalah pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang berkualitas tinggi diperjualbelikan dan biasanya jatuh tempo waktu setahun atau kurang, yang merupakan sarana investasi dan penghimpunan dana. Yang kedua, tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang itu menjadi sarana alternatif khususnya bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Juga sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, instrumen pasar. Instrumen pasar ada pertama, sertifikat Bank Indonesia, iaitu surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Yang kedua, surat berharga pasar uang, iaitu surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan Bank Indonesia atau lembaga yang ditunjuk Bank Indonesia. Yang ketiga, call money, iaitu kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya. Dan adapun yang lainnya seperti commercial paper, repurchase agreement, banker acceptance, promissory notes, dan sertifikat deposito. Yang keempat, asuransi. Asuransi adalah pertanggungan, suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada seseorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung dari suatu peristiwa yang tak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diperhitungkan. Yang kelima, leasing. Leasing adalah suatu sistem pembiayaan yang membantu usaha atau pengusaha dalam mengatasi pembiayaan untuk mendapatkan suatu peralatan lengkap maupun seluruh barang modal yang diperlukan. Yang terakhir, adapun jenis lembaga keuangan bukan bank. Jenis lembaga keuangan bukan bank yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga pembiayaannya yaitu pertama, sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, modal ventura atau venture capital. Yang ketiga, anjak piutang factoring. Yang keempat, pembiayaan konsumen yaitu consumer finance. Yang kelima, kartu kredit atau credit card. Yang keenam, perdagangan surat berharga atau securities company. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.